Halo adik-adik semuanya, ketemu dengan saya dalam pembelajaran agama Katolik. Tema kita hari ini adalah apa ya? Tema kita adalah mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Adik-adik sebagai remaja yang fisiknya sedang berkembang, perempuan makin cantik dan laki-laki makin tampan, ya, makin tampan. Nah, panggilan luhur seorang remaja sebagai perempuan dan laki-laki yang sesungguhnya adalah menjadi manusia sempurna, sejati, yang menjadi perempuan atau laki-laki sejati. Tetapi yang kita lihat sekarang ini banyak sekali kasus yang memprihatinkan. Apa sih contohnya? Misalnya nih, remaja yang melakukan tawuran, merokok, minum minuman keras. Nah, saya harapkan adik-adik semuanya tidak melakukan hal ini. Kalian semua pasti keren banget. Jadi jauh dari ini semuanya. Dan lagi yang lebih memprihatinkan lagi, misalnya ada memakai narkoba dan hal-hal negatif lainnya. Sekali lagi, Anda tentu tidak melakukan ini. Adik-adik, seks dan seksualitas ini yang warna pink ini adalah logo atau simbol dari perempuan. Ini yang warna biru adalah simbol dari laki-laki. Apa sih perbedaan dari seks dan seksualitas? Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut sebagai jenis kelamin. Misalnya, organ seks perempuan adalah rahim, sel telur, sedangkan organ seks laki-laki adalah penis, sperma. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seksualitas. Seksualitas adalah menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Apa sih biologis? Biologis adalah ilmu tentang kehidupan. Sosial menyangkut relasi dengan orang lain. Psikologis menyangkut masalah kejiwaan. Kalau kultural adalah masalah budaya. Oke, misalnya ini nih, seorang remaja laki-laki yang tertarik dengan perempuan. Itu contoh dari seksualitas. Sekarang kita akan melihat bagaimana panggilan Allah untuk mengembangkan diri menjadi perempuan sejati dan laki-laki sejati. Ditinjau dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2335. Di situ dikatakan bahwa kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama. Dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Panggilan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Katekismus Gereja Katolik artikel 2345. Di situ dikatakan bahwa kemurnian adalah satu kebajikan sosial, satu kebajikan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Oke, sekarang untuk adik-adik pahami nih. Yang pertama dari apa yang kita pelajari tadi, untuk dipahami yang pertama adalah Allah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan agar kita mengembangkan diri entah sebagai perempuan atau laki-laki, terutama agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335 ditegaskan bahwa manusia
entah perempuan atau laki-laki, harus mampu memancarkan citra. Citra apa? Gambaran diri, gambaran kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Yang keduanya yang perlu adik-adik pahami yaitu salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain dengan menjaga kesucian diri baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Ini dari Santo Paulus dalam 1 Korintus 6 bab 13b ayat sampai 20 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Nah, poin ketiga yang mesti kita pahami adalah salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain dengan menjaga kesucian diri, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita mewujudkan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi perempuan sejati atau pria sejati? Yang pertama, adik-adik mampu memancarkan citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut. Contohnya, setia pada tugas guru sekolah, taat pada orang tua, mengasihi orang lain tanpa pandang bulu. Keduanya, sejak dini menjaga kemurnian dan kesucian, baik jasmani maupun rohani. Misalnya, adik-adik tuh mesti rajin mandi dan berdoa. Itu contoh dari menjaga kemurnian dan kesucian tubuh kita. Yang ketiganya, kita melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh perempuan atau laki-laki sehingga saat dewasa nanti kita bisa mandiri. Contohnya nih, di rumah kita belajar masak, berkebun bagi yang punya kebun, atau membereskan rumah, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Ini ada satu contoh cerita dengan judulnya Semula Meninggalkan, Kemudian Berguna. Nama saya Anton. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Sejak kelas 4 SD, saya tinggal jauh dari orang tua karena diminta menemani bibi yang bekerja di kota lain. Bibi bekerja sebagai guru SD. Saya pulang ke rumah orang tua hanya 2 kali dalam setahun, yakni setiap libur semester. Saya tinggal di rumah bibi sejak SD sampai SMA. Sejak bibi belum menikah, sampai mempunyai 3 anak. Nah, ini ada pengalaman yang tak dapat saya lupakan semasa tinggal dengan bibi. Sejak bibi menikah dengan suaminya yang juga bekerja sebagai guru dan mempunyai seorang anak, mencari penghasilan tambahan dengan memberi les privat. Mereka sering tidak sempat berbelanja dan tidak sempat memasak. Oleh karena itu, saya sering disuruh bibi belanja ke warung. Biasanya, bibi sudah menulis apa saja yang akan saya beli, sayur mayur, dan berbagai macam bumbu dapur. Awalnya saya malu bukan main. Bayangkan saja, saya adalah anak laki-laki satu-satunya yang setiap hari harus antri di warung untuk belanja sayuran di antara ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang memuji dan bangga melihat saya karena mau membantu bibi berbelanja. Tapi ada
juga yang mengejek. Ada kalanya ibu-ibu mengalah dan memberi kesempatan kepada saya untuk berbelanja lebih dahulu. Lama-kelamaan, bibi saya tidak hanya menyuruh saya belanja, saya juga disuruh untuk memasak. Saya diberitahu cara memotong kangkung, mengiris bawang, menumbuk bumbu, hingga memasaknya. Saya dapat memasak sayur, membuat sambal terasi, dan yang lainnya. Selain memasak, saya juga harus mengasuh anak bibi. Jika bibi sangat sibuk, saya harus memandikan anak-anak bibi dan menyiapkan makanan mereka. Saya juga menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyetrika, dan sebagainya. Kadang-kadang saya marah dalam hati. Mengapa bibi saya memperlakukan saya seperti ini? Saya kan laki-laki. Bayangkan, semua pekerjaan itu saya lakukan selama saya tinggal di rumah bibi, yaitu sejak SD sampai lulus SMA. Sejak bibi menikah hingga mempunyai 3 anak. Kadang-kadang saya malu, tapi saya berusaha tidak menolak dan tidak berontak terhadap apa saja yang bibi perintahkan kepada saya. Saya sadar bahwa saya kalau tidak ikut bibi, saya mungkin tidak dapat sekolah. Bibi yang membiayai sekolah saya sejak saya tinggal dengan bibi di rumahnya. Di kemudian hari, saat saya kuliah, saya baru sadar bahwa ternyata apa yang bibi latih selama ini sangat berguna. Di tempat kos, saya dapat memasak. Saya menjadi pribadi yang mandiri. Lebih-lebih, setelah saya menikah dan punya anak, saya dapat mengurus anak-anak saya dengan baik. Bahkan sampai sekarang, kebiasaan memasak itu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Saya senang dan bangga. Walaupun saya seorang bapak, tapi berkat didikan bibi di masa lalu, di dalam keluarga saya tidak hanya mengandalkan istri untuk urusan memasak atau mengurus anak, saya pun dapat membantu istri saya. Nah, pertanyaan refleksi adik-adik, apakah kalian mempersiapkan diri menjadi laki-laki atau perempuan sejati dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam keluarga? Itu saja pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria melindungi. Sampai jumpa.